Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki semesta alam. Dialah zat yang berikan kepada kita nikmat yang tidak henti-hentinya. Kewajiban bagi kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Serta apa yang Allah beritakan, kita yakini. Karena dengan tiga hal inilah seorang akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling mulia di sisinya meskipun misalkan di dunia dia tidak dianggap. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita termulia, Nabi kita yang kita cintai, suri teladan kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang hendaknya kita renungi, kita pahami, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu main-main? Kata Allah Subhanahu wa taala nanyakan kita, kepada kita bertanya, apakah kalian menyangka kalian diciptakan main-main? Kemudian kalian tidak kembali kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Dia, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenarnya, Raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Dialah zat yang wajib kita ibadahi. Tidak ada zat yang benar untuk kita ibadahi kecuali Dia. Dialah Rabb, pemilik arsy yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam konteks mengingkari. Allah mengingkari siapa saja yang menyangka bahwasanya dia di dunia ini diciptakan untuk main-main, tidak ada tujuan yang jelas, tujuan yang nyata. Allah juga mengingkari orang-orang yang mengatakan di dunia ini hidup hanya sebentar, hanya sementara. Kemudian kita meninggal dunia, sudah selesai perkaranya. Allah mengingkari orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dirinya
yaitu maha suci dia, maha tinggi dia dari sifat seperti itu. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa ada tujuan yang jelas. Mustahil Allah menciptakan manusia di dunia ini meninggal kemudian tidak dibangkitkan. Fata'ala maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang memperkuat ayat ini disebutkan di hadis atau di ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha laysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Yang artinya, apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan begitu saja, tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka? Apakah mereka menyangka seperti itu? Ketahuilah, dialah Allah Zat yang dulu menciptakan mereka dari air yang hina, air mani yang ditumpahkan kepada rahim perempuan yang tertempel kuat di dinding rahim. Kemudian Allah SWT ciptakan dia dan sempurnakan penciptaan dia, dan sebagian manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian Allah SWT kembali mensucikan dirinya. Allah SWT mengatakan, alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Zat yang menciptakan manusia yang sempurna dari air yang hina, mampu mengembalikan manusia yang telah meninggal dunia menjadi hidup kembali? Allah SWT berdalil dengan penciptaan pertama untuk kebangkitan setelah kematian. Allah menciptakan kita bentuk yang sempurna, fi ahsanil taqwim, yang paling sempurna bentuknya dari sesuatu yang hina, kemudian berproses sehingga menjadi manusia yang sempurna dengan bentuk yang sempurna. Allah mengatakan zat yang seperti itu mampu mengembalikan tulang belulang menjadi bentuk sempurna, mampu mengembalikan yang sudah menjadi tanah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan ayat-ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengatakan di dunia ini cuma sekali, tidak ada kehidupan kedua. Allah mengingkari orang-orang yang menyangka di dunia ini hanya sementara dan hanya main-main, hanya untuk main-main saja. Sebagian orang mengatakan dunia ini cuma sekali, hidup ini cuma sekali, sudah nikmati saja. Apakah benar seperti ini? Tentu ini maha suci Allah dari hal seperti ini. Manusia saja ketika berbuat, manusia yang punya akal, yang punya hikmah, ketika berbuat satu hal pasti ada tujuannya. Apalagi Allah Rabb semesta alam. Lantas pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini? Ketika Allah mengingkari kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan hanya sekedar untuk happy-happy semata, menikmati keindahan dunia, bukan hanya seperti itu saja. Lantas apa? Untuk apa kita diciptakan? Allah menjawab di dalam Al-Quran, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan, yang mestinya kita hadirkan dalam hati kita sehingga kita didalalai. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan berlebihan. Silahkan nikmati dunia tapi yang halal. Silahkan nikmati dunia, tetapi jangan congkak, jangan sombong. Bahkan jadikan dunia yang Allah berikan kepada kalian untuk mewujudkan kalian berada di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mewujudkan tujuan ia diciptakan, yaitu beribadahnya kepada Allah, dialah orang yang sukses. Sebaliknya, ketika seorang tidak mewujudkan tujuan ia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, dialah orang yang gagal, tidak sukses. Karena dikatakan sukses itu ketika seorang mewujudkan tujuannya. Seorang mewujudkan tujuan dia diciptakan, beribadahnya kepada Allah, tidak menyekutukannya, taat kepadanya, jauh dari maksiat, dialah orang yang sukses di dunia ini sebelum di akhirat. Sebaliknya, ketika seorang tidak mewujudkan tujuan ia diciptakan, yaitu hanya beribadah kepada Allah, dialah orang yang gagal. Meskipun di dunia ini dia mempunyai segala fasilitas dunia, hartanya, kedudukannya, popularitasnya dan lain sebagainya, dialah orang yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak mewujudkan tujuan dia diciptakan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah asy'arul muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ketahuilah bahwasanya annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah yang benar sampai dibangun di atas tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahar. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat yang benar kecuali harus dibangun di atas taharah, harus suci ketika bersalat. Jadi siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membangun di atas tauhid, maka ini bukan ibadah yang benar. Sebagaimana seorang misalkan salat tapi tanpa bersuci, salatnya tidak benar. Begitupun yang namanya ibadah itu. Bukan hanya sekedar selera, keinginan kita, adat istiadat, akal kita, perasaan kita, tidak. Yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan. Ibadah harus dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah seorang hendak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah dalam keadaan lurus. Begitupun yang namanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dibangun di atas ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena ikuti aturan Allah, syariat Allah. Tidak hanya semata-mata perasaan kita, akal kita, adat kita, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjalankan peribadatan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah efek yang ia akan dapatkan dunia dan akhirat berupa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia dalam keadaan beriman, bertauhid. Amal saleh dikatakan amal saleh ketika sesuai dengan contoh Rasul. Siapa saja yang bertauhid, beriman, kemudian beramal saleh sesuai contoh Rasul, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Kehidupan yang baik tentunya bukan hanya sekadar banyak harta, tinggi kedudukan atau ketenaran, tidak. Akan tetapi kehidupan yang bahagia di dunia ini, bagaimana hati kita bisa tenang. Ketika kita hatinya tenang, apapun kondisi dunia ini, kita bisa menjalaninya dengan baik bi'idznillah ta'ala. Kemudian balasan bagi mereka di akhirat adalah walanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Sedangkan kelak di akhirat mereka akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan, yaitu dibalas dengan surga. Kita beramal di dunia ini sebentar saja. Berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu pun dipotong dengan tidur, dipotong dengan main-main, dipotong masa kecil dan lain sebagainya, aktivitas duniawi. Tetapi Allah membalas dengan surga. Berapa lama? 10 tahun, 100 tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Tidak selama-lamanya. Bagi orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar selama-lamanya. Ini lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ingat untuk beribadah kepada-Nya, untuk mewujudkan tauhid, jauh dari kesyirikan, untuk taat kepada-Nya, tidak bermaksiat kepada-Nya. Jika kita menjalankan ini semua, insyaallah taala kita akan bahagia dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih a'immatana wa waffiq wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.